reaksi STY soal keributan di timnas Korea yang bikin geger. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapannya soal keributan di timnas Korea Selatan yang melibatkan So Heung-min dan Lee Kang-in dalam Piala Asia 2023. Kabar tak sedap datang dari timnas Korea Selatan. Son Heung-min diklaim sempat ribut besar dengan Lee Kang-in sehari sebelum Korea Selatan melawan Yordania di semifinal Piala Asia 2023. STY mengaku mengetahui keduanya dan sudah mendapat informasi terkait kejadian itu. Pelatih timnas Indonesia itu pun menyarankan agar keduanya menurunkan ego masing-masing. Son Heung-min sebagai pemain senior bisa merangkul Lee Kang-in sebagai pemain yang lebih muda. Sementara Lee Kang-in bisa mengakui kesalahannya kepada Son Heung-min. Saya tahu keduanya ketika keduanya kembali bertemu. Son Heung-min sebagai kakak laki-laki memeluk Lee Kang-in dan Lee Kang-in pun harus mengakui kesalahannya pada kakak laki-lakinya yang paling senior, kata Shin Tae-yong dikutip dari KBS. Shin Tae-yong menyarankan agar keduanya juga mengakui kesalahannya karena berpikir pendek. Dengan berkata, kami masih muda saat itu, jadi kami berpikir pendek. Menurut saya pribadi, tidak ada masalah selama Anda mengucapkan kalimat itu, kata Shin Tae-yong. Sebelumnya, Son Heung-min dilaporkan terlibat keributan dengan beberapa pemain muda Taeyuk Warriors tersebut. Lee Kang-in. Pertengkaran yang pecah saat makan malam tim Korea itu dilaporkan mengakibatkan Son mengalami dislokasi jari. Son diklaim tak senang dengan sikap para pemain muda yang meninggalkan meja makan lebih cepat demi bermain tenis meja. Sebagai kapten tim dan pemain senior, Son kemudian menegur para pemain muda tersebut dan memicu perselisihan. Emosi Son meletup hingga mencengkram kerah baju Lee Kang-in. Keributan memanas hingga terpaksa dilerai para pemain lain. Namun jari Son terkilir dan terpaksa dibalut perban saat bermain lawan Yordania. Tim berjulukan Taeyuk Warriors itu pun secara mengejutkan kalah 0-2 dari Yordania di akhir laga. Setelah kabar perselisihan itu beredar luas, Lee Kang-in mengucapkan permintaan maaf di media sosial. Profil Jadon Banel, pemain muda potensi Ayak yang dikabarkan masuk daftar naturalisasi. Profil Jadon Banel sebagai pemain grade A Ayak Amsterdam yang masuk dalam alternatif naturalisasi timnas Indonesia. Winger muda dengan berkewarganegaraan Belanda. Jadon Banel disebut memiliki darah Indonesia dan masuk sebagai salah satu pemain untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain muda potensial milik Ajax Amsterdam bisa ditempatkan sebagai winger dan penyerang tengah. Penampilan di level klub pun cukup impresif. Kans Jadon Banel bermain untuk timnas Indonesia cukup besar jika proses naturalisasi bisa dilewati segera. Pencinta sepak bola tanah air pun tertarik. Kehadiran Jadon tentu sangat berharga dan mampu meningkatkan daya gedor lini serang skuad Garuda. Sosoknya tentu juga dilirik timnas Belanda. Pemain keturunan Belanda Suriname ini memang masih bermain di level U21 Ajax Amsterdam. Namun dia pernah dipanggil memperkuat timnas Belanda U19. Total sudah 5 caps dia catatkan bersama timnas Belanda U18 dan U19. Performanya di level klub dan tim nasional inilah yang membuat publik tanah air menyorotinya. Hal ini tak lepas dari kurang gregetnya striker yang dimiliki timnas Indonesia saat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hanya Rafael Struijk yang selalu jadi andalan, baik di laga persahabatan maupun kompetisi resmi FIFA seperti Piala Asia 2023. Padahal Rafael Struijk masih berusia 20 tahun. Karena itulah timnas Indonesia masih butuh striker baru berkualitas. Berikut profil singkat Jadon Banel. Nama lengkap Jadon Amaury Banel. Tanggal lahir 19 Oktober 2004, umur 19 tahun.
Kewarganegaraan Belanda, tinggi badan 1,72 meter, posisi sayap kiri penyerang tengah. Pemain nasional Belanda U20, jumlah penampilan 0 gol 0, harga pasar 12,17 miliar rupiah. Daftar pemain termahal tiap klub Liga 1 2023-2024. Hanya ada 3 nama lokal yang menduduki posisi pertama dengan nilai pasar tertinggi di klub Liga 1 2023-2024. Menariknya 3 pemain tersebut merupakan anak asuh Sintayong di timnas Indonesia. Nama pertama adalah Maklok, dilansir dari data Transfermarkt. Maklok menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Persib Bandung. Pemain berposisi sebagai gelandang itu kini memiliki nilai sebesar 7,82 miliar rupiah. Angka itu juga menjadi yang tertinggi di Liga 1 2023-2024. Nama kedua yakni ada Rizky Ridho. Nilai pasar Rizky Ridho kini berada di angka 6,95 miliar rupiah. Angka tersebut mampu mengalahkan semua pemain asing Persija. Nama ketiga ada Dimas Drajat. Dimas merupakan bagian dari klub Persikabo 1973. Pemain berposisi sebagai striker itu kini menjadi pemain termahal Persikabo 1973. Dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya berikut daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi masing-masing klub Liga 1 2023-2024. Nilai pasar tertinggi pemain untuk Borneo FC yaitu Kei Hirose dengan nilai 5,65 miliar rupiah. Persib Bandung, Maklok dengan nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Bali United Jefferson dengan nilai 6,52 miliar rupiah. Madura United Jaja dengan nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Dari PSIS Semarang ada Taise Marukawa dengan nilai pasar 6,52 miliar rupiah. Di Rans Nusantara FC nilai pasar tertinggi dipegang oleh Mitsuru Maruoka dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah. PSM Makassar Yuran dengan nilai 6,52 miliar rupiah. Persik Kediri Z Valente dengan nilai pasar 5,65 miliar rupiah. Di Arema FC ada Alvarez dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Barito Putra Renan dengan nilai pasar 5,65 miliar rupiah. Persija Jakarta Rizky Ridho dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah. Persebaya Surabaya Stefanovic dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Di Persis Solo ada Mesidoro dengan nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Dewa United Kolovos dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah. Persita Tangerang Faidal dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah. PSS Sleman Jonathan Bustos dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Persikabo 1973 Dimas Drajat dengan nilai pasar 3,91 miliar. Dan Bayangkara FC ada Raja Nainggolan dengan nilai pasar
6,95 miliar rupiah.